Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dina Wuriani Tias dari kelas akuntansi reguler pagi dengan nomor mahasiswa 1920124. Di sini saya akan membawakan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu keuangan non-bank. Keuangan non-bank itu adalah lembaga atau badan yang bergerak dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita mengenal dua istilah, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga keuangan bank tersebut memiliki kemampuan dengan berbagai bentuk atau kegiatan utama dalam bidang keuangan. Contohnya, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Untuk lembaga keuangan non-bank hanya memiliki kemampuan dalam satu kegiatan lembaga keuangan. Contohnya, sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari lembaga keuangan non-bank, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha berupa menerima simpanan dari para anggotanya dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang cukup relatif rendah. Sumber dana dari koperasi ada dua, yaitu dari para anggotanya seperti iuran pokok, iuran sukarela, dan iuran wajib. Sedangkan sumber dana koperasi yang dari luar koperasi itu bersumber dari badan pemerintah, perbankan, maupun lembaga swasta yang lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku di Indonesia saat ini. Yang pertama ada keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua ada pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi. Dan yang ketiga ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan yang keempat ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima ada kemandirian. Yang keenam ada pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir ada kerjasama antar koperasi. Koperasi simpan pinjam juga memiliki 3 prinsip utama, yaitu yang pertama ada swadaya, yang kedua ada setia kawan, dan yang ketiga ada pendidikan dan penyadaran. Untuk jenis-jenis koperasi, berdasarkan fungsinya koperasi dibedakan menjadi 4, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi sewa guna. Sedangkan berdasarkan tingkat dan luas daerahnya, koperasi dibedakan menjadi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi sekunder sendiri itu masih dipecah lagi menjadi 3, yaitu koperasi pusat, cabang gabungan koperasi, dan induk koperasi. Untuk jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam itu ada 4. Yang pertama ada simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah simpanan pertama kali yang dibayarkan oleh para anggotanya saat menjadi anggota. Jadi saat dia join itu dia harus mengikuti, di situ ada ketentuan simpanan pokok berapa gitu. Untuk yang kedua itu ada simpanan wajib. Simpanannya wajib ini itu sifatnya wajib dan harus dibayarkan oleh para anggotanya itu setiap bulan. Dan yang ketiga ada tabungan koperasi, yaitu dana yang disetorkan secara berangsur-angsur kepada koperasi selama menjadi anggota. Untuk yang terakhir atau keempat itu ada simpanan berjangka koperasi, yaitu para anggotanya menyetorkan uang untuk disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama atau istilahnya deposito. Keuntungan-keuntungan dari koperasi, yang pertama biaya bunga yang rendah daripada meminjam pihak yang lain. Yang kedua, pembelian kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah di koperasi. Dan yang ketiga, pembagian keuntungan hasil usaha dibagi secara adil dan merata. Sedangkan secara non-finansial, anggota koperasi juga akan memperoleh berbagai keuntungan. Contohnya seperti kegiatan koperasi ini melatih para anggotanya untuk belajar bertanggung jawab dan bergotong royong. Untuk pendirian koperasi, dasar hukum pendirian koperasi ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar koperasi.
Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat dengan kepentingan ekonomi yang sama dan tujuan yang sama. Baik, terima kasih. Berikut adalah pembawaan materi dari saya. Salah satu contoh dari lembaga keuangan non-bank yaitu koperasi simpan pinjam. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.